awal sampai 4 bulan ke depan. 2014 saya didiagnosis kena kanker payudara grade 1 tertinggi ini. Tapi karena saya takut melakukan kemoterapi, tidak saya lakukan. 2017 akhir tahun di bulan 9, 10, 11, 12 saya tidak bisa melakukan apapun. Kalau sudah malam saya nggak bisa tidur, mereng kiri nggak bisa, mereng kanan nggak bisa. Saya tidur cuma bisa sambil duduk seperti ini. Kalau malam, demi Allah saya betul-betul nggak bisa melakukan apapun. Anak saya pun sudah menangis melihat mamanya tiap malam mengeluh rasa sakit yang sangat luar biasa, badan tulang semua sakit, payudara makin membusuk dan bau. 2018 awal saya sudah nggak tahan, saya minta suami bawa saya ke rumah sakit. Kemudian di rumah sakit daerah saya dirujuk ke Adam Malik. Di Adam Malik hampir 1 bulan penuh saya di rumah sakit, dan bukan sedikit biaya. Memang saya ditanggung BPJS pengobatan, tapi di keluarga butuh biaya yang menemani saya karena suami cukup. Ya syukur, memang alhamdulillah banyak bantuan dari rekan-rekan yang masuk terus. Tapi sampai di mana kita dapat bantuan terus. Bulan 1 saya di kemo pertama, memang belum ada reaksinya, hanya kepala saya, rambut saya rontok. Saya sendiri heran, ternyata benar yang di TV-TV itu ya, rambut kita tuh kita pegang akibat kemo tuh gini aja udah rontok semua. Kemo kedua, ketika itu saya masih di rumah sakit menjalani kemo kedua, ada rekan kita upline kebetulan sebenarnya nggak aktif, tapi upline di atasnya aktif. Saya sangat luar biasa sekali. Terima kasih kepada upline saya. Jadi pulang saya kemo kedua, mereka datang mengenalkan produk. Dan pertama, karena kita sakit, apapun, walaupun kita nggak punya biaya, walaupun kita udah habis-habisan di kemo pertama, kita usahakan, kebetulan suami mendukung, kita pakai produk. Di kemo ketiga, kemo kedua itu saya masih pakai kursi roda waktu di rumah sakit, kemana-mana, di ruangan, ketika diradiasi, ketika di ruang kemo, ketika cek darah, itu saya selalu pakai kursi roda. Bahkan jumpa sama rekan-rekan sesama di ruangan kemo seperti itu juga. Di kemo ketiga, mereka heran lihat saya. Herannya, saya sudah nggak pakai kursi roda, kemudian saya pun sepertinya segar, dan ya pokoknya sangat luar biasa karena saya sudah, kalau nggak salah saya 2 paket minum produk itu, produk untuk disarankan Ibu Windy, upline saya yang sangat hebat. Saya terima kasih sekali kepada saya. Kemudian di kemo ketiga, kemo keempat, saya ada sakit tiba-tiba karena luka pada lidah saya, hanya karena sepele. Ternyata suami membaca dilihat di Google, orang kena kanker itu nggak boleh luka. Kalau luka sulit untuk baik. Saya luka. Saat itu saya untuk menelan, minum itu susah sekali. Sampai 6 hari itu saya nggak makan. Tapi saya memang minum produk. Tapi karena saya nggak makan, saya nggak berani minum produk karena untuk menelan sulit. Mungkin karena citosan itu ya membuat saya, perut saya ini nggak ada terasa sakit. Asal lambungnya naik ke atas itu nggak ada sedikit pun sakit di perut saya. Cuma kaki saya gemeter, namanya aja kita nggak makan selama 6 hari, nggak ada isi, cuma minum dan itu pun sulit sekali saya minum. Akhirnya, aduh itulah kebodohan saya. Ini satu pelajaran bagi saya. Ada produk, suami sudah menganjurkan, coba kita buka produknya itu, dibuka kita minum. Tapi saya itu pikiran saya saat itu karena kapsul pasti pahit. Saya ini nggak berani minum. Jadi kami sudah 6 hari nggak tahan, nggak makan, nggak lemas, kaki udah gemeter. Saya coba, saya buka citosan, saya tempelkan citosan itu di lidah saya ujung itu. Besok pagi saya lapar, saya minta sama saya hari Minggu belikan bubur kacang hijau. 1 mangkok itu habis terus. Siangnya saya minum air dingin, tinggalkan bergelas-gelas. Sorenya saya makan mie ayam. Mau dekat maghrib saya makan lagi somai.
yang di belakang orang ibu saya dari pisau. Ya mungkin itulah karena udah lapar sekali ya kan. Jadi kayak balas dendam istilahnya. Jadi sekarang setelah saya mulai produk saya teratur minum kembali, waktu itu memang ada camat, kebetulan suami kan ada pekerjaan sebagai kepala lingkungan, camat mengupah-upah saya itu nggak bisa duduk, begitu mau duduk tuh jatuh, cepet-cepet, kakak, kata orang itu seperti itu pada saya, ditolong saya duduk, itulah setelah saya sadari saya minum produk itu baik, entah kenapa setelah saya produk itu berapa hari kemudian nggak tahu saya tiba-tiba badan saya itu sepertinya kok nggak ada terasa sakit sama sekali. Saya terus ambil kesimpulan, saya diskusi sama suami, abang, aku berhenti kemo, gimana? Kemudian sama kakak ipar, kak saya berhenti kemo, kepada anak pun suami mendukung, tapi tolong produk yang berhenti, saya bilang kita akan dukung terus kata suami. Dan sampai sekarang saya hanya menjalankan kemoterapi 4 dan sekarang